Yang SMA ada? Yang SD kelas berapa? Kelas berapa? 5. 4. Ini? 4. Halo, kelas 5. Oke, baik. Kalau saya yang bicara, saya. Kalau saya bicara ada yang ngomong, saya suruh ke depan supaya dia tertib. Baik ya. Jadi hari ini saya diminta untuk menyampaikan adik-adik materi tentang pemuda mandiri, pemuda hebat. Artinya materi ini menurut kalian penting nggak buat kalian? Saya dulu, penting nggak buat kalian? Penting. Kenapa penting? Ayo, bantu, silakan ngomong. Karena kenapa dianggap materi ini saya bilang penting? Oke, kalian bakal jadi pemuda nggak? Bakal jadi remaja nggak? Ya. Nah, materi ini penting nggak buat kalian yang bakal jadi remaja? Penting ya, sangat penting. Karena remaja itu ada dua. Ada remaja atau pemuda yang sukses, ada remaja atau pemuda yang gagal. Jangan salah, hari ini ada remaja masuk penjara loh. Itu nggak? Ya. Ada, tangkap. Walaupun penjara anak-anak ya, penjara remaja. Ketangkep nih. Bikin malu keluarga. Narkoba. Mencuri dia. Ngelem. Dan berbagai hal lain. Ini tangan kanan ini. Baik. Sekarang kita mulai dulu pembahasannya dengan diri kalian sendiri dulu. Berbicara masalah pemuda hebat, itu bicara tentang diri kalian sendiri juga. Bahwa apakah aku ke depan ini akan menjadi orang-orang yang dianggap hebat. Dan ini bisa dimulai dari memahami tentang diri kalian. Ya, tentang diri masing-masing. Kalau misalnya tanya orang, apa sih kehebatan kamu? Apa jawabannya? Coba. Mana lebih hebat, maaf ya. Mana lebih hebat kalian dibandingkan monyet? Berarti monyet lebih hebat dari kamu? Setuju? Mau bilang? Monyet lebih hebat dari kalian. Mau? Di satu bidang saja. Hah? Hanya di satu bidang saja. Oke, kalau begitu bagaimana cara menilainya? Kalau di bidang memanjat kita kalah sama monyet. Sudah sepakat itu? Ya. Kalau di bidang pengetahuan kita lebih hebat. Oke, secara keseluruhan mana lebih mulia? Monyet atau manusia? Monyet. Manusia. Hah? Manusia. Mana lebih hebat? Manusia atau monyet? Apa alasannya? Ayo, apa Ya, alasannya? sesuai bidangnya sekali. Ya, karena manusia memiliki akal. Kenapa dengan akal manusia? Gara-gara ada akal, kenapa rupanya? Ayo. Gara-gara kita punya akal, kenapa rupanya akhirnya dibilang hebat dibandingkan monyet? Karena kalau monyet tidak menggunakan akalnya dengan baik. Kalau manusia bisa menggunakannya dengan baik. Iya. Tapi sesuai dengan dirinya masing-masing. Oke, sesuai dengan diri masing-masing. Kalian bilang tadi bahwa manusia itu lebih hebat karena punya akal, betul? Ya. Apa contohnya? Manusia dari dulu sampai sekarang dengan monyet dari dulu sampai sekarang. Ada apa perbedaannya? Kalau manusia dapat berkembang, monyet tidak. Nah, oke, yang lain coba. Jangan cuma diam aja. Ada yang lain coba. Udah bagus itu. Ayo, monyet dari dulu sampai sekarang. Ya, manusia dari dulu sampai sekarang. Ada nggak beda perkembangannya? Ada ya? Ada nggak? Ada.
Monyet dari dulu sampai sekarang nggak ngerti pakai baju. Betul? Ya, nggak ngerti untuk bisa membaca. Betul? Nggak ngerti untuk meningkatkan kemampuannya. Ya. Dan itu bahaya nggak bagi monyet? Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau monyet pintar, betul? Pintar dia. Wah, itu bisa bahaya buat manusia. Sebelum monyet akhirnya akan bisa jadi geng motor ya, bisa buat organisasi dia. Ya, karena apa nggak pilih apa? Perkumpulan monyet yang menyerang manusia. Wah, itu luar biasa. Ada monyet yang cerdas, film ya tapi begitu. Ya. Nah, jadi manusia ini memang diberi Allah kelebihan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, ada surah yang menghafal surah Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagus ya. Sudah hafal ya. Lanjut. Qalu wa yasbiqun. Lanjut. Tentang tiga. Ya, coba dia dulu jadi gambar. Ayo, ulang. Ayo, wa in qala rabbuka. Oke, pakai ada wa in qala rabbuka lil malaikati. Sudah tiga mulai. Wa in qala rabbuka lil malaikati saffan wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i. Oke, siap. Ya, ucapkan subhanallah ya, alhamdulillah ya. Jadi ada dalil lagi dari Mahkamah Mahfud. Ya. Buat pembukaan. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu Qur'annya ada terjemahnya enggak? Boleh. Nah, ada terjemahnya? Coba ya, ada terjemahnya enggak? Ada kan? Coba buka surah Al-Baqarah ayat 30. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Sudah Pak? Sudah? Nah, sekarang dengar semua, silakan dibaca terjemahnya. Ya, 30. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadi orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyebutkan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lanjut. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Semuanya kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Oke, cukup. Ayo, semua posisi dulu bagus, tidak ada yang tertidur. Ayo, enggak. Baik ya. Dari ayat tersebut, ya Allah menciptakan kepada kita melalui Al-Quran. Dan ketika berkata Rabbu kepada malaikat, sungguh akan menciptakan khalifah manusia, ya khalifah di muka bumi ini.
Ya, saat itu malaikat menyatakan, ya Allah akan kamu ciptakan yang hanya buat kerusakan muka bumi. Ya. Sedangkan kami selalu bertasbih memuji Engkau. Kemudian Allah mengatakan, coba aku lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Ya. Kemudian apa yang Allah lakukan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah ajarkan nama-nama kepada Adam seluruhnya. Ya. Jadi salah satu kehebatan manusia yang Allah tunjukkan pada malaikat adalah kekuatan otaknya. Betul tadi ya, akal pikiran. Ya. Itulah yang membuat seorang manusia bahkan bisa lebih mulia dibandingkan malaikat, dibandingkan makhluk yang lain. Oke, sekarang punya otak nggak kalian? Punya akal pikiran nggak? Oke, punya akal pikiran nggak? Kalau begitu, dengan akal pikiran adik kalian, bisa nggak menjadi hebat? Bisa? Bagaimana caranya supaya kalian jadi hebat dengan akal kalian? Belajar. Dengan belajar. Maka yang main-main belajar, yang nggak sungguh-sungguh dalam saat ini, termasuk orang-orang yang nggak menggunakan otaknya dengan baik. Ustaz mau tanya, ini yang hadir di sini ini anak-anak madrasah di sekolah ini di masjid ini? Bukan? Anak-anak tempat. Di rumah tempat ya. Baik. Artinya kalian akan hebat kalau otak kalian ini diisi dengan pengetahuan. Tapi kalian akan jadi tidak ada apa-apanya, bahkan bodoh, bahkan bisa lebih hina dari hewan kalau otaknya hanya diisi main game dulu. Gak diisi pengetahuan, hanya nonton TikTok dulu, nengok medsos dulu, ya, nggak pernah mau belajar. Ujung-ujungnya nanti lihat ke depan. Dan di saat orang-orang di luar negeri sana itu bekerja dengan otaknya yang cerdas, kita orang-orang yang tidak sukses hanya bekerja dengan otot. Ngerti maksudnya? Sebutkan contoh pekerjaan apa yang bekerja dengan otot. Boleh. Apa lagi? Hah? Boleh bangunan. Apa lagi? Bekerja pabrik. Apa lagi? Ya? Nelayan. Bahkan kita taruhannya nyawa kan? Ya? Ya, kuli alat beras. Kuli panggul namanya. Bekerja sawit. Bayar di langgar. Kemudian sawit terus seterusnya mendodos dan sebagainya. Apa lagi? Ayo. Ya. Ya. Pokoknya yang dia bersifat bukan tenaga yang besar. Dan lihat pemilik kebun sawit itu, pemilik perusahaan itu orang yang nggak bekerja dengan otaknya, dia bekerja dengan otak, keterampilan. Nih ke depan ini, adik-adik, fokus dulu. Sekarang memang masih anak-anak, sebentar lagi remaja, sebentar lagi kalian sudah jadi dewasa, dan kemudian Allah takdirkan menjadi seorang pimpinan keluarga. Ketika menjadi seorang suami misalnya, ada kewajiban yang harus dimiliki laki-laki. Apa dia? Wajib pandai mencari nafkah, mencari uang, karena dia harus memberi nafkah buat keluarga. Yang perempuan apa? Wajib untuk bisa memanage rumah tangga. Dan kalian nanti, ini yang ada di sini nih, ada dua nanti. Ada yang akhirnya kerja hanya dengan ototnya, dipekerjakan sama orang-orang yang dengan otaknya, dan itu pasti gajinya rendah, ya nggak? Pasti kan? Itu rendah karena dengan otot. Tapi nanti ada di sini juga yang dia bekerja dengan kecerdasan dan otaknya, dan itu pasti lebih mahal gajinya, penghasilannya. Sekarang pilih, mau pilih masa depan kalian jadi orang dengan penghasilan yang sangat rendah, gak bisa bersedekah, banyak utang, susah, sulit, bahkan berbayar, atau yang kedua berlimpah rezekinya. Mana yang pilih? Berlimpah. Kalau begitu, apa yang boleh ditingkatkan? Apa otot saja? Pikiran. Otak ditingkatkan. Betul? Itulah kenapa kita diwajibkan belajar. Ya. Lihat ini. Jadi nggak bisa kita bercerita pemuda hebat kalau kita nggak tahu kehebatan dalam diri kita. Oke, kesimpulannya apa? Kehebatan dalam diri manusia pertama adalah otaknya. Ulangi, apa?
Pikirannya, ulangi apa? Pikirannya. Ya, kalau begitu ya sekalian, buktikan kepada dunia, ya, kita buktikan juga kepada malaikatnya Allah bahwa kita memang layak jadi khalifah di muka bumi dengan kalian mengisi otak sebanyak-banyaknya. Siapa yang suka membaca buku? Katakan. Hobi membaca. Siapa yang hobinya main HP? Ayo, dengar. Main game apa? Lagi, terus? Ya. Oke. Hah? Apa lagi? Ya. Berapa jam mainnya? Roblox. Ayo, nah. Hah? Tergantung baterainya. Oh, sampai habis baterai lagi ya? Oh, enggak juga. Ayo. Berapa jam main gamenya? Biasanya? 2 jam. Ya. Sampai marah. Berapa lama? Sampai mama marah. 2 jam. Oke. Apa yang terjadi kalau otak kalian, waktu kalian, fokus dulu, Bang, fokus dulu. Hanya diisi melulu dengan game-game itu. Dan terjadi adalah otaknya menjadi tidak berkembang. Tuh, nggak fokus, leleh, ya kan? Gampang emosi, betul nggak? Disuruh dikit sama mamanya, marah. Iya. Kenapa? Karena lagi asik. Disuruh sholat, apalagi disuruh sholat. Ya. Nah, jadi apa artinya? Coba fokus ya. Masa depan kalian sebagai pemuda nanti adik-adik tergantung dengan kebiasaan yang hari ini. Anak Ustaz itu sudah kelas 3 SMP, SMA, tapi dia nggak masalah nggak punya HP. Dan memang kami tidak memberikan dia HP dulu, nggak masalah. Kami berikan dia yang lebih mahal, laptop untuk belajar. Karena dia tahu bahwa banyak black HP dulu itu membuang waktu dan merusak otaknya. Akhirnya apa? Dia suka itu laptop itu dan dia belajar dengan laptop itu dengan program yang lain. Dia belajar coding. Sudah bisa coding? Tahu ya? Akhirnya apa? Dia sekarang akhirnya bukan seperti umumnya anak-anak yang hanya suka main game. Dia bahkan sudah bisa buat game, memprogram game. Ya. Dan itu dengan belajar, betul? Nah, siapa yang kaya dari membuat game itu? Pemiliknya kan? Ya kan? Pemilik Roblox, pemilik FF, betul nggak? Dia sendiri mungkin nggak banyak main game. Dia banyak bekerja, membuat dan uangnya mengalir terus. Kita yang banyak main, bodoh semua. Habiskan paket, ya kan? Top up dulu, sampai nangis bayangin uang 100.000, cuma segitu uangnya dapat dari uang hera ya uang apa? Tega-teganya mau top up bayangin uang 100.000 ya kan? Wah sayang sekali itu di Palestina jangan top up anak itu makan pun bayar. Ya. Nah jadi coba bayangkan diri kalian. Halo, saya dulu. Bicara masalah hebat dan tidaknya, bayangkan diri kalian. Kira-kira ke depan bisa nggak penjualan hebat itu? Kalau kebiasaannya hanya main game dulu, malas membaca, malas belajar, malas ibadah, malas berlatih, ya? Bahaya itu. Awas. Kalau mau jadi hebat, maka mulai dari mempercayakan otaknya. Ayat yang pertama yang Rasulullah terima. Al-Alaq pertama. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Alaq. Apa itu ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal insana min 'alaq Alladzi allama insana. Baik. Lihat itu ya. Yang pertama turun itu ayatnya adalah Iqra. Iqra. Kira-kira fokus kemudian apa? Ya. Kira-kira
Apa hikmahnya? Kenapa kok ayat pertama yang turun di Gua Hira bukan tentang sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah untuk berzakat? Kenapa kok perintah membaca? Apa hikmahnya? Karena yang diwajibkan untuk beribadah itu adalah orang yang belum dicatat. Atau tidak? Oke, itu diantaranya bahwa orang yang diwajibkan di muka alam itu bahwa dia berakal. Baik, ada lagi yang lain? Kenapa? Kenapa kata wahai Muhammad, sholatlah dahulu, sholat tegakkan sholat, kan enggak gitu kan? Tapi ikra, baca. Kenapa kok ayat pertama yang turun ikra? Ayo, pegang baik-baik. Oke, orang Islam kata beliau disuruh untuk belajar. Jadi, Ustaz, fokus dulu ya perempuan. Ayo, nanti kita lama-lama lagi materi ini. Begitu hebatnya Allah memberikan kunci penting buat manusia. Kalau mau sukses maka jadikan Iqra sebagai hobi kalian, membaca. Makanya tadi Ustaz nanya, siapa yang hobi membaca? Rata-rata kita nggak suka membaca. Apa yang paling disukai? Makan, ya kan? Pokoknya kalau makan puas-puasnya, apalagi kalau buka puasa, ya kan? Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan ayat yang dibacakan dia tadi tentang penciptaan manusia. Apa dia? Allah kemudian mengatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam seluruhnya. Artinya apa? Saat itu Allah memberdayakan otak Nabi Adam. Bayangkan ya. Jadi di ayat berikutnya Allah bilang wa inna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai manusia, wahai malaikat, sujudlah kepada Adam. Bukan menyembah maksudnya ya. Tapi apa? Hormati Adam. Kenapa? Malaikat nyerah. Dia disuruh menyebutkan nama-nama alam semesta, dia nggak tahu. Allah kemudian bilang kepada Nabi Adam, "Faqala ya Adam, ambihum bi asma'ihim." Adam, sebutkan nama ini semua. Nabi Adam menyebutkan semua yang dia ketahui. Aku malaikat. Ya. Nah, apa kaitannya dengan Iqra tadi itu? Ini hebatnya. Allah tunjukkan kelebihan Nabi Adam, manusia pertama dengan kemampuan berpikirnya. Kemudian pada saat Nabi Muhammad, ayat pertama adalah Iqra. Bisa nyambung? Apa sambungannya? Kira-kira kaitannya. Ternyata Allah kembali mengingatkan kalau menjadi pemimpin yang hebat, manusia jadikan Iqra sebagai kebiasaan kita membaca. Ya. Jadi kalau kalian ini saya semua, kalau ini malas membaca, kalau ini malas belajar, ya siap-siap kalian hanya akan hidup dengan kekuatan otot saja, tapi otak tidak berfungsi. Kamu gimana dulu? Nah, tidak cepat. Tidak ada satu orang yang dia tutup auratnya. Nah, fokus saya dulu. Waktunya sudah mau habis, sebelum 11. Ya. Jadi jangan bicara jadi orang hebat dulu. Kalau kebiasaan orang hebat kamu nggak punya. Ya. Kira-kira anak-anak sekarang lebih suka main atau belajar? Lebih suka sekolah atau libur? Lebih senang liburnya panjang atau pendek? Panjang. Enaknya sekolah itu yang mana? Enaknya sekolah itu pulangnya agak lama atau cepat pulang? Cepat lah kan? Supaya belajar kemudian pulang itu enak kan? Memang begitulah cara kita, ya. Jadi remaja ini, perempuan laki-laki, memang kita ini, maaf ya, Indonesia ini remaja-remajanya, anak mudanya, malas belajar, malas baca, banyak buang waktu, ingat ya. Sehingga akhirnya kita jadi banyak budak orang-orang di luar negeri. Dia punya perusahaan, kita budak-budaknya banyak. Ya enggak?
Dan kita nggak akan jadi hebat kalau kita tidak berubah. Oke, jadi dari otak, dari pikiran kita. Nah, kemudian saya akan ajarkan, ya. Pemuda masjid adalah pemuda yang hebat. Kenapa? Karena dia seorang pemuda yang disirami dengan nilai-nilai yang hebat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Sekarang, ayo kita berdayakan, kita aktifkan otak kita. Bisa? Mau? Coba lagi. Saya ajari hari ini kalian untuk mengaktifkan otak kalian agar menjadi orang yang hebat. Mau? Mau. Lebih kuat jawabnya mau? Mau. Baik. Sekarang fokus saya dulu. Yang pertama, munculkan di pikiran kalian bahwa kalian itu adalah makhluk yang hebat. Itu dulu. Ya. Apa kehebatannya? Punya akal pikiran. Oke. Sekarang kalian pikirkan dulu tentang diri kalian. Ya. Tentang diri kalian. Sudah? Sudah, cepat kamu cepat. Hitung sampai 10 udah balik sini. 1, cepat. 2, ayo cepat. Baik ya. Lihat ini apa? Ini kursi. Ini kursi. Ini kursi. Siapa yang buat? Ya. Pabrik. Ya. Dia jadi kursi seperti ini. Dirancang dulu kan? Ya. Cetakannya. Ya. Iya kan? Ketika dia merancang cetakannya, dia berpikir nggak? Ya. Membayangkan nggak? Ya. Dia membayangkan akan dibuat kursi yang seperti ini. Ya. Betul? Betul. Artinya, Pak, buka duluan. Kursi ini duluan selesai di mana? Selesai di pabrik atau selesai duluan di pikiran orang yang merancangnya? Di pikiran. Oke, saya ulangi lagi. Ini kursinya selesai duluan di pabrik, mesin pabrik atau di pikiran orang yang merancangnya? Kenapa? Karena kalau tidak ada si perancang, dia karena tidak itulah akan fungsi mencipta. pikiran, betul? Dia bisa membayang, bisa merancang. Kalau begitu, membayangkan, merancang itu penting nggak? Ya. Penting nggak? Jadi, Dia membantu untuk bisa mewujudkan kursi ini contohnya, betul? Baik. Kenapa remaja sekarang itu nggak pada jadi orang hebat? Dari dia SD, SMP, saya tanya dulu, siapa yang pernah juara kelas? Juara berapa? Juara 2. Ayo. Juara berapa? Waktu SD. Sekarang? Sekarang SD masih. Oke. Ayo. Coba lagi. Ya. Pernah masuk 5 besar? Oke, pernah. Oke, pernah? Oke. Nah, kenapa saya tanya itu? Jadi orang sukses ke depan itu bisa kelihatan dari sekarang ciri-cirinya. Gara-gara dia mau belajar, mau isi otaknya, alhamdulillah paling nggak dia pernah dapat juara ketika ada bagi raport kah, kompetisi kah, perlombaan kah, betul? Oke, dia pernah ikut perlombaan. Juara apa? Pidato, bagus. Apa? Kayak 17 Agustus. Apa? Ya. Makan kerupuk. Nah, kamu jagonya apa? Nah, kamu apa? Sama juga. Pakai tangan. Hah? Di mulut. Ya. Sama. Juara berapa? Juara 2. Oke. Ada lagi yang lain? Ya. Puisi. Bagus. Sama Omina. Jadi kamu belajar puisi. Oh. Band. Oke, 17 Agustus ya. Dapat juara? 1. Iya, bagus. Ada lagi? Juara apa? Bola, futsal. Juara berapa? Juara 2 dengan timnya. Oke, baik. Baik, fokus dulu. Nah, jadi orang-orang sukses ke depan itu kelihatan dari sekarang ini. Saya, selama saya 30 menit ngomong ini, Ustaz udah tahu nih ciri orang sukses di sini. Udah tahu ya ini.
Dan saya sudah melihat kalau nggak berubah, ada yang gagal di sini. Alhamdulillah, bisa dibuka buntut ya, pembinaan, tahu kan? Cari cup minuman itu kan, body, mau kita gitu, tahu? Atau di pinggir jalan, ngamen, nggak pakai alat, pakai coba aja. Atau jadi manusia silver, tahu kan? Bulu-bulu badannya dengan cat warna silver, minta-minta, apa gitu? Akan terjadi seperti itu dengan kalian kalau otaknya nggak berfungsi. Jangan katakan biarlah harus belajar. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang kau ngomong itu. Tapi nanti tiba-tiba 10 tahun ke depan, kawan kamu sudah punya mobil yang mewah. Karena dia mau belajar, sudah mau bekerja. Kawan kamu sudah punya karyawan misalnya, 3 orang di kafenya, karena dia mau berbisnis. Saya mau tanya, sakit aja dalam susah? Sakit ya? Pernah nggak melihat bunda kalian, emak kalian, ayah kalian itu sedih dia nggak bisa bayar uang sekolah? Pernah kan? Minta uang buku nggak ada, mau beli sepatu udah jebol yang nggak ada uangnya, beli tali pinggang juga nggak ada, pakai tali ada diikat, tali plastik. Sakit aja dalam susah? Saya ulangi, sakit aja dalam susah? Sakit. Kalau begitu, maukah susah terus sampai besar saya? Maukah kalian susah terus sampai besar nanti? Maunya bagaimana? Maunya bagaimana? Ayo, hayalannya, maunya bagaimana? Silakan. Maunya bagaimana? Jadi orang senang? Mau? Mau. Jawab. Seperti apa kita orang senangnya? Seperti mencukupi kebutuhan. Betul ya? Nggak minta-minta sama orang, betul? Nggak berhutang-hutang sama orang, betul? Senang kalau gitu. Bisa naik haji, betul? Ya, bisa umroh, betul? Mau nggak begitu? Caranya bagaimana? Ya, belajar. Janjikan kepada ayah bundamu, mak bapakmu, katakan, mak, izinkan aku mau belajar dari orang hebat. Kalau aku sukses, mudah-mudahan aku angkat semua derajat keluarga ini. Mungkin kan? Mungkin. Banyak orang-orang sukses, anak Ustaz, itu dimulai dari orang susah. Betul? Dari orang susah. Nggak punya rumah, tinggal di emperan toko orang, tapi dia punya kemauan yang kuat dan otaknya dia berdaya. Baik, sekarang kita latih dulu otak kalian dan kemauan kalian. Sekarang katakan, siapa yang betul-betul ingin merubah hidupnya jadi orang yang sukses, yang makmur, kaya raya, berkah? Katakan. Fokus ke saya dulu, masa sibuk dengan urusan orang lain. Saya ulangi, siapa yang memang ingin berubah hidup keluarganya jadi sukses, kaya raya, makmur, berkah, ya, sejahtera? Katakan. Siap untuk itu? Mau untuk itu? Mau. Ulangi, mau untuk itu? Mau. Angkat tangannya semua, seperti saya. Dengar seperti ini. Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Hari ini saya bertekad ingin merubah hidup saya, keluarga saya, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih baik, dan tidak terus menerus dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kemiskinan. Kabulkan ya Allah. Ya, semuanya takbir. Semangat takbir. Baik. Itu tekad ya. Kita sudah jawab tadi kan. Gak enak jadi orang suruh. Kadang diremehkan orang pun, kadang dihina orang pun. Ya. Begitulah dunia. Dan kita nggak usah menyalahkan dunia. Memang begitulah orang ketika mereka orang susah. Ya. Kalau begitu ayo bismillah, bangkit, harus bangkit. Dari mana? Dari pikiran kalian. Oke? Sekarang ini kenapa kalian tidak banyak yang juara kelas tadi itu? Karena otaknya masih switch off, belum di click on. Ibarat lampu kan bisa hidup, bisa mati kan sebenarnya. Sangat paham kan? Lampu dinding. Kalau dia click on, hidup lampu kan? Kalau off, mati ya. Nah, orang pintar itu dia click on otak. Otaknya dia siapkan untuk hidup terus.
berarti mudah. Caranya bagaimana? Dengan banyak membaca dan membayangkan dirinya. Yuk, kita mulai. Latihan pertama agar jadi pengguna yang hebat. Siap? Mau? Coba duduknya yang bagus, duduk orang sukses, duduk orang hebat. Jangan duduk pemalas. Yuk, ikut saya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau militer itu mereka duduk kayak gini kan? Duduk, siap. Nggak ada gini. Jatuh. Gini. Ya, kalau di meja gini. Ayo, latihan dulu, cepat. Kalau betul-betul jangan sukses, serius. Ya, baik. Sekarang, ya, aktifkan otak kalian, pikiran kalian. Bisa ya? Kalau tadi ini kesimpulannya adalah pentingnya merancang, membayangkan sesuatu. Betul kan? Kita akan mudah mewujudkannya kalau sudah dipikirkan, dirancang. Sekarang, halo? Kalian rancang dulu dalam khayalan kalian, kemampuan kalian, pikiran kalian. Kalian itu ingin sukses di bidang apa? Pak? Boleh mau jadi bisnis, mau jadi pejabat yang soleh, mau jadi pengusaha yang soleh, mau jadi presiden yang soleh. Ujungnya harus yang soleh. Baik, Bang. Nanti setelah ini saya suruh berdiri ya. Bisa ya? Baik. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya adalah ambil kertas kalian, bukunya. Ayo, ambil pulpennya. Mana bukunya? Pinjam. Hah? Yang sebelumnya. Ayo, pinjam kertas lembar dari kawan. Dan pinjam pulpen. Hah? Siapa yang menulis? Oke, yang nggak bisa apa-apa. Ayo cepat. Sudah. Sekarang, halo, dengar semua. Aktifkan otak kalian, ya, untuk merancang diri kalian mau sukses di bidang apa. Apa yang terbaik, Pak? Yang terbaik adalah impian yang tidak membuang waktu. Jangan gini. Saya mau jadi gamers yang profesional, Pak. Banyak uang jadi game. Gak bagus. Kalau bisa pekerjaan itu yang ada pahalanya, betul? Allah tidak suka dengan kegiatan yang membuang waktu sia-sia. Ya, harus yang lain. Yang menghasilkan tetapi yang halal, yang barokah. Bisa? Yuk. Sebelum dituliskan, Pak, bayangkan dulu. Paling enak bayangkan dulu ya. Bayangkan dulu Anda sukses, rezekinya menimpa sebagai apa? Lihat ya, ini penting. Merancang dan membayangkan ini penting ya. Karena itu memudahkan mewujudkannya kayak kita tadi ya. Oke, ayo. Jangan cita-cita yang rendah. Apa impianmu menjadi chaplain rendah? Ya. Harus lebih tinggi lagi. Boleh jadi wali kota, jadi gubernur. Ya, yang jangan yang negatif ya, banyak main game ini. Jadi referensinya selalu ya lawan-lawan dari gamenya. Baik, sudah? Bayangkan dulu, saya tulis dulu, bayangkan dulu. Ya, boleh pejamkan mata sebentar, bayangkan dulu. Anda menjadi apa? Kalau bisa, ya, bayangkan dulu. Aktifkan otak Anda untuk berpikir Anda menjadi apa? Nah, dan pastikan dalam kebaikan itu memang bisa menghasilkan rezeki yang baik, yang berlimpah. Nah, sekarang saya tanya dulu ya, saya cepat ya. Jawab dengan tegas, jangan takut. Ya, saya tanya menjadi apa? Katakan insya Allah. Misalnya jadi dokter, jadi dokter. Jadi ini, bisa ya? Kita mulai. Mulai dari kakak ini. Jadi apa? Jadi pengusaha yang soleh. Aminkan semuanya. Mulanya? Menjadi dokter ya, membantu banyak orang. Aminkan semuanya. Amin. Mulanya? Menjadi polisi wanita yang soleha. Amin. Ya. Baik. Menjadi pengusaha yang soleha. Amin semuanya. Amin. Mulanya? Menjadi polwan yang soleha. Ya. Amin semuanya. Amin. Ya.
Pramugari yang soleha. Amin ya. Nanti dia yang punya pesawatnya ya. Oke, cepat. Pramugari. Oke ya. Amin semuanya ya. Ya. Menjadi koki. Ya, amin robbal. Digambarkan bisa punya rumah makan di semua tempat nanti. Ya, ya. Menjadi pahlawan, melindungi rakyat. Ya. Amin. Kamu menjadi pilot. Serius? Bukan pilot bajak laut kan? Iya. Amin kan semuanya? Kamu menjadi masinis kereta api. Oke. Kamu? Jadi tentara yang mati di jalan Allah. Oke. Tentara yang soleh berarti ya? Amin kan semuanya? Ya. Jadi tentara. Oke ya. Serius? Ya. Yang soleh. Amin ya. Ya. Kamu? Jadi polisi. Jangan polisi tidur ya. Harus polisi yang bergerak dengan baik. Ya. Damkar. Kenapa menjadi damkar? Banyak orang. Kamu suka bantu orang? Oke. Amin ya. Baik. Kamu? Tentara yang soleh ya. Baik. Amin. Polisi yang soleh. Baik. Ustaz. Ustaz ini bagaimana? Dakwah. Ingat, ustaz dakwah itu bagus, tapi harus punya juga kemampuan finansial. Jangan cari uang dari dakwah. Paham ya? Kalau bisa kamu ustaz yang pengusaha. Ya? Ustaz yang punya usaha juga. Setuju ya? Kamu? Polisi yang soleh. Kamu? Kopassus ya, yang soleh. Tentara ya? Oke ya, semua sudah ada ya? Sudah berani ya? Sekarang tuliskan alasan kamu kenapa kamu jadi itu. Tuliskan. Tuliskan alasannya. Singkat saja. Tuliskan kenapa kamu mau jadi pilot tadi kan? Mau jadi ini jadi itu. Ya? Ayo cepat, mulai. Waktunya 1 menit saja. Singkat saja. Apa alasannya? Enggak ya, tidak. Pulpen nanti dilanjutkan nanti di sesi berikutnya ya. Jadi PR buat yang pulpen ya. Itu itu, tolong diingat. Ayo cepat, usah lama-lama. 3 baris saja. 3 kalimat aja. Enggak? Ya, bacakan dulu. Yang sudah siap saya suruh baca. Ya. Alasan saya menjadi tentara adalah kalau saya mati di jalan Allah, saya akan masuk surga karena saya mati syahid. Oke, amin ya. Ya, semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap lagi? Sudah siap? Alasannya? Ayo. Sudah? Siap? Nah, apa alasannya? Karena saya ingin membantu orang. Bantu banyak orang. Jadi poluan tadi ya? Oke. Sudah? Ya. Mana bisa? Oh, alhamdulillah. Niatnya supaya jadi pilot umroh ya. Bagus. Ya. Yang jadi pilot yang membawa urusan maksiat ya. Oke. Oh, karena udah capek nih maling di mana-mana ya. Menuju arah kok boleh. Ya. Ya, siapa lagi udah siap? Ya, enggak. Oke, mantap. Jadi dia menjadi orang sukses tidak hanya untuk diri sendiri ya, orang tua dan juga membantu orang yang susah. Bagus ini. Itu adalah pribadinya Rasulullah. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Oke, ya. Membantu banyak orang ya. Oke, lagi yang lain. Ayo, kita sudah siap. Nama apa? Karena suka membantu orang. Oke ya. Dari sekarang kamu, apa lagi? Sama? Bisa rumah orang terbakar. Oh, ya. Jangan sampai bakar rumah orang ya. Oke, dari sekarang kamu sudah mulai coba membantu orang. Ada lagi yang lain, cepat. Ya. Saya ingin menjadi koki karena saya ingin membagikan makanan gratis kepada orang yang Oke, stop ya. Menjadi pemimpin gitu ya.
Dia impiannya punya perusahaan, punya rumah makan di mana-mana, ya, restoran. Oke, cepat yang lain, yang belum. Ayo, Bang. Karena menjadi ulama bukan karena hidup dari sanjung ya, tapi karena yang berbagi ilmu, berdakwah. Oke, Pak. Saya ingin menjadi tentara karena menyenangkan orang tua dan menyenangkan keluarga dan saudara. Oke, menyenangkan keluarga dan saudara. Dan paling penting adalah membela negara. Ya, memberantas negara. Oke, yang lain yang belum? Ayo cepat, waktu terbatas. Ada lagi? Yang belum? Alasan saya menjadi masih karena ini membantu banyak orang membantu mereka. Bertujuannya, terutama yang dilintasi ya, kereta api ya. Oke, ada lagi? Ayo, yang belum? Yang belum? Oh, sudah, belum? Ayo, berkembang ke sana. Oke, mantap. Lagi? Ya. Saya ingin menjadi Oke, ini bantu orang ya, melayani orang. Ya, baik. Ya. Baik. Sudah semuanya? Kamu? Nah, coba bacakan. saya menjadi polisi agar bisa menangkap orang yang mampu dan bisa menolong. Oke, ya. Menangani hal-hal kriminal. Tapi yang paling penting kamu jangan bunuh dia. Ya. Oke. Semuanya ucapkan alhamdulillah dan takbir. Alhamdulillah. Allah. Jadi alhamdulillah. Baik ya. Nah, fokus saya dulu. Nanti pulang ke rumah kalian, bacakan di depan rumah ayah kalian. Mau? Berani? Bacakan. Ayah, mak, bapak, ibu. Aku mau bacakan ini. Saya mau bacakan ini. Tadi saya dapat ilmu tentang bagaimana jadi orang hebat ke depan. Ini impian saya. Ya, saya bacakan ya. Tolong diaminkan. Bacakan. Ya, dan lihat nanti reaksi ayah bunda, bapak, ibu. Ya, yang terdekat. Mama atau kakek, nenek boleh, saudara juga boleh. Ya. Ya. Yang kedua, setelah dibacakan nanti, tempelkan itu kertas di pintu rumah kamu, pintu kamar. Kalau punya kamar ya, tempel. Supaya kamu ingat, ini impian kamu. Atau simpan bagus-bagus di buku yang kamu paling sukai. Ya, aku tempel di meja belajar. Atau di lemari baju kamu. Dan setiap kamu masuk kamar, baca itu jadi bismillah. Ya, kalau itu berulang-ulang diucapkan, insya Allah jadi kuat dan punya terwujudkan. Ingat ya, prinsip dunia ini adalah setelah dirancang dia akan mudah diwujudkan. Betul? Ulangi semuanya. Setelah dirancang akan mudah diwujudkan. Ayo. Lagi. Setelah dirancang akan mudah diwujudkan. Pentingnya punya impian. Pentingnya punya cita-cita. Pentingnya punya keyakinan. Untuk mewujudkan impian dan cita-cita. Pentingnya punya alasan yang kuat untuk mewujudkan impian. Takbir. Ya, demikian materi saya, dari sekalian. Mudah-mudahan mulai dari sekarang hebatkan diri kalian dengan memberdayakan otak kalian. Ya, jangan biasa orang-orang yang gagal. Ingat, ke depan jangan jadi orang yang bekerja dengan otot, bekerja dengan otak. Itu lebih mahal, lebih mulia, ya, dan lebih menyehatkan diri kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak gitu kan aja nggak udah kan ada beda nggak gitu kan Jawab. iya kan Sama Ustaznya Pak.